Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca firman Tuhan dari buku Amsal Sulaiman pasal 12 ayat 25. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan petunjuk arahan bagi kita untuk kita bisa hidup lebih sehat dari waktu ke waktu. Di sini kita lihat nasihat Salomo. Kekhawatiran dalam hati akan membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik akan mengembirakan dia. Dalam perjalanan kehidupan ini, kita setiap hari menemukan persoalan, masalah dalam kehidupan ini. Sebab itu Alkitab dengan jelas selalu mengingatkan jangan kamu khawatir. Setiap hari ada khawatirnya sendiri. Setiap hari ada persoalannya sendiri. Sebab itu jangan pernah kita mau dikuasai dengan kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu akan sangat merugikan kita. Tapi kita perlu selalu memelihara dan membiasakan diri tinggal hidup bersama dengan orang-orang yang membiasakan diri mengeluarkan kata-kata yang baik. Karena dengan demikian itu akan menolong kita untuk kita lebih sehat, lebih kuat, lebih baik dari perjalanan hidup kita setiap hari. Kita membutuhkan kata-kata yang baik untuk merubah keadaan kita. Dan hal ini begitu penting untuk kita sebagai orang percaya. Karena kata-kata kita itu adalah obat yang baik untuk orang-orang yang mengalami begitu banyak persoalan masalah. Dalam kehidupan ini kita bisa melihat ada satu suku di Kepulauan Solomon. Mereka itu seringkali menggunakan perkataan-perkataan mereka untuk menumbangkan atau memotong atau merubuhkan pohon yang terlalu besar yang tidak bisa mereka robohkan dengan gampang. Maka mereka punya cara, yaitu memanggil orang-orang yang memiliki suara yang agak besar dan keras untuk berada dan memeluk pohon itu dan berteriak dengan kuat, dengan teriakan-teriakan mengutuki pohon itu. Dan mereka melakukan itu bukan satu hari. Mereka melakukan itu 30 hari. Dan apa yang terjadi? 30 hari kemudian pohon itu kering dan bisa roboh. Saudara, kita bisa melihat perkataan kita untuk suatu makhluk hidup yang namanya tanaman, tumbuhan. Jika setiap hari kita katakan kutuk untuk benda itu atau pohon itu, maka dalam jangka waktu 30 hari pohon itu akan kering dan akan roboh. Kita sebagai orang percaya yang diberkati Tuhan, pakailah perkataan kita untuk memberi kekuatan kepada orang lain. Karena ketika kita setiap hari mengucapkan kata-kata yang tidak mampu memperbaiki orang lain, menghidupkan orang lain, maka kata-kata kita akan membinasakan orang itu. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita diberi suatu jalan keluar untuk mengatasi kekhawatiran kita,
kebimbangan kita, ketakutan kita dengan membiasakan diri mendengar perkataan-perkataan yang baik, mendengar perkataan-perkataan yang mengembirakan. Dan salah satu hal yang penting, Injil adalah berita yang mengembirakan. Dan dialah yang akan merubah segala sesuatu. Maka kita harus membiasakan diri setiap hari mendengar akan firman Allah, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu akan membuat kita berhasil. Kita akan bertumbuh subur. Kita tidak akan mati. Seperti pohon yang menerima kutukan. Dalam jangka waktu 30 hari, pohon itu pasti roboh. Tapi kita sebagai orang percaya, di dalam kehidupan ini, setiap hari mendengarkan firman Tuhan, maka selama itu kita akan merenungkan firman itu. Maka Alkitab katakan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya hijau dan selalu ada buah. Dan apa saja yang kita buat pastilah berhasil. Karena perkataan. Sebab itu kiranya Tuhan menolong kita untuk menjaga pergaulan kita, membiasakan hidup kita tinggal dengan orang-orang yang berkata yang baik, yang benar, yang patut dipuji. Karena perkataan-perkataan itulah yang akan menolong kita yang mendengarnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena pagi ini Tuhan mengingatkan kami, perkataan-perkataan yang baik akan merubah segala keadaan yang sedang terjadi. Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dalam setiap hari hidup kami boleh memilah-milah dengan siapa kami akan memberi respon yang baik untuk setiap pergumulan yang ada setiap hari dalam hidup ini. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, tuntun langkah kaki kami, agar kami selalu berada di antara orang-orang yang perkataannya adalah perkataan yang memberkati. Sehingga kami boleh kuat, bahkan kami juga boleh memberi berkat melalui perkataan-perkataan kami, sehingga orang lain juga memperoleh kekuatan, kesehatan, kesembuhan karena perkataan-perkataan yang baik itu. Sebab itu Engkau tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami Tuhan, supaya perkataan kami benar-benar menjadi berkat. Supaya telinga kami selalu lebih fokus kepada kata-kata yang baik, agar kami pun dapat mengatasi setiap pergumulan masalah kami dengan kemenangan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.